Mata kuliah survei dan reparasi kapal, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Yoel Christian Sitohang, Ninda Priyatna Aranski, M. Wahyu Perdana akan menjelaskan materi mengenai survei dan reparasi sistem pelumasan dan pendingin pada kapal. Sebelum masuk ke materi inti, sebaiknya kita tahu dulu apa itu sistem pelumas. Kapal saat ini, terutama kapal modern yang digerakkan menggunakan mesin, memiliki sistem pendukung seperti sistem pelumasan dan pendingin. Sistem ini juga dapat kita temui pada tabung poros kapal, hanya saja pendinginnya dapat menggunakan air laut dan air tawar. Menurut Manen, pelumasan adalah melapisi dua bagian yang sering mengalami gesek agar mesin awet dan tahan lama. Sistem pelumasan dan pendingin memiliki tujuan utama untuk menghilangkan panas dari mesin, karena gesekan yang diakibatkan tidak ada pelumas menyebabkan overheating yang mempengaruhi jangka hidup mesin atau service life-nya. Berikutnya merupakan macam-macam sistem pelumasan yang biasa digunakan. Jadi yang pertama itu ada sistem pelumasan model full flow. Cara kerjanya itu seluruh minyak pelumas sebelum masuk ke sistem disaring menggunakan filter atau strainer, lalu masuk ke pendingin oli untuk didinginkan. Setelah itu baru bisa masuk ke dalam mesin untuk mendinginkan mesin. Lalu yang kedua ada sistem pelumasan sun. Hampir mirip dengan model full flow, bedanya kalau sistem full flow seluruh minyaknya diproses secara bersamaan, sedangkan sistem sun minyak pelumas dibagi paralel, sebagian menuju filter sedangkan yang lainnya menuju pendingin oli. Lalu keduanya dimasukkan ke dalam sistem. Lalu ada yang ketiga, sistem pelumasan model sump filtering. Biasanya digunakan pada motor diesel berukuran besar, di mana komponen seperti penampung oli berada di luar mesin. Hal ini tentunya memudahkan proses pergantian pelumasan apabila sudah terlihat kotor. Selanjutnya tujuan dari pelumasan. Yang pertama itu ada menahan beban mesin yang diakibatkan adanya kontak poros dengan bearing. Yang kedua mengendalikan getaran, menghindari getaran yang diakibatkan mesin yang dapat mempengaruhi bahan atau material akibat adanya beban yang terus berulang-ulang terjadi sehingga menyebabkan material tersebut mengalami deformasi. Yang ketiga, mencegah terjadinya korosi akibat uap air. Yang keempat, mereduce terjadinya noise. Gesekan dan getaran tersebut dapat menyebabkan noise yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi semakin besar suara yang terdapat pada kapal itu dia mempengaruhi kehidupan yang ada di dalam laut. Yang kelima, mempertahankan koefisien gesek akibat sentuhan antar logam. Yang keenam, mengendalikan terjadinya panas yang dikarenakan gesekan antar logam tersebut. Selanjutnya, syarat kriteria dari minyak pelumas. Yang pertama, kekentalan minyak pelumas dengan bilangan SAE 30, SAE 40, SAE 70 dan seterusnya. Semakin tinggi bilangan, maka minyak pelumas semakin kental. Yang kedua, daya lekat yang baik sehingga dapat menempel pada permukaan komponen mesin. Yang ketiga, tidak mudah menguap sehingga minyak pelumas tidak cepat habis. Yang keempat, titik beku rendah. Yang kelima, mudah menyerap panas. Yang keenam, anti karat dan tidak berbusa. Yang ketujuh, titik nyala tinggi sehingga tidak mudah terbakar akibat panas. Yang kedelapan, punya ketahanan terhadap endapan partikel. Yang kesembilan, memiliki kekuatan lapisan yang besar sehingga antar logam dapat dihindar. Selanjutnya, teknik perawatan dan reparasi. Perawatan pada sistem pelumas dan pendingin biasanya hanya dilakukan pada komponen-komponen di luar mesin seperti tangki, katup filter, dan pompa, dan lain-lainnya. Yang pertama itu perawatan pompa minyak pelumas. Mengingat pompa minyak pelumas itu merupakan komponen penting dalam memasuk minyak pelumas pada mesin dan letaknya juga
berada di dua tempat, jadi ada beberapa cara untuk merawatnya. Yang pertama itu memeriksa permukaan gigi-giginya terhadap keausan, gejala kavitasi, dan kerusakan lainnya. Yang kedua, memeriksa permukaan kelilingnya terhadap gejala kemacetan dengan memberikan minyak gemuk atau grease. Yang ketiga, memeriksa apakah porosnya sudah aus. Dalam hal ini digunakan serat minyak pelumas. Pada umumnya keausan terbesar terdapat pada bagian porosnya yang dikenai sekat tersebut. Yang keempat, memeriksa permukaan kontak poros dengan bantalan atau seal. Dalam hal ini dipergunakan bantalan peluru, maka periksalah bantalannya. Yang kelima, apabila menggunakan packing, gantilah packingnya dengan packing yang baru, dengan tebal dan dari jenis yang sama, yang diukur dengan teliti. Lalu yang keenam, memeriksa permukaan dalam rumah pompa terhadap kemungkinan korosi, keausan, dan kerusakan lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, memeriksa katup pengatur tekanan minyak pelumas terhadap kelainan yang mungkin terjadi pada kedudukan katup-katup, jalan katup, dan pegas katup. Selanjutnya perawatan lube oil circulation pump. Ini pompa yang berfungsi untuk meneruskan minyak pelumas ke komponen yang memerlukan. Pompa ini biasanya berjenis roda gigi yang memanfaatkan putaran dari camshaft, dan perawatan pompa dilakukan secara berkala. Seperti yang pertama, mengecek giginya apakah dalam keadaan baik. Yang kedua, memeriksa apakah ada kebocoran minyak yang disebabkan packing yang rusak. Yang ketiga, memeriksa kencangan mur dan baut apakah ada yang longgar atau tidak. Apabila terjadi sesuatu kelonggaran atau mur dan baut tidak terikat kuat yang disebabkan oleh getaran mesin itu, maka segera kencangkan menggunakan kunci ring. Selanjutnya perawatan sump tank atau tangki edar. Sump tank atau tangki edar ini sebuah tangki yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pemasukan minyak pelumas untuk mesin diesel yang berjenis sistem pelumasan kering, di mana saat penyaundingan dilakukan pada saat kapal akan berangkat berlayar atau saat mesin akan di-start. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan membersihkan tangki edar atau sump tank diantara lain adalah pindahkan minyak pelumas sisa ke dalam tangki lube oil setting tank, lalu membuka lubang manhole. Yang ketiga, membebaskan tangki dari gas beracun dengan metode menggunakan blower. Lalu yang keempat, jika sudah sesuai prosedur, maka dapat dimulai membersihkan tangki dengan mengikuti arahan dan petunjuk SOP atau standar operasional prosedur. Perawatan lube oil store tank. Lube oil store tank adalah tangki penyimpanan minyak pelumas yang bersih, atau bisa disebut juga tangki utama minyak pelumas, karena saat pengisian tempat penampungan utama itu adalah lube oil store tank. Tangki minyak pelumas untuk main engine dapat mencapai kapasitas tertentu, di mana untuk bunkernya dilakukan pada saat di dermaga yang ditentukan dengan menggunakan mobil khusus. Kemudian pengisian dilakukan dengan penyambungan selang bunker dari mobil ke pipa utama bunker lube oil kapal yang terletak di samping kiri kapal. Pada tangki ini harus tersedia ventilasi, jadi tidak sepenuhnya terisi penuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membersihkan tangki minyak pelumas ini adalah yang pertama, mengosongkan tangki minyak lumas atau minyak lumas dapat dipindahkan ke tangki lain. Yang kedua, membuka lubang manhole. Yang ketiga, memasukkan udara segar dari blower ke dalam tangki agar bebas gas beracun yang diakibatkan oleh penguapan minyak. Selanjutnya, perawatan strainer atau saringan minyak pelumas. Minyak pelumas yang keluar dari mesin dalam keadaan panas dan kemungkinan mengandung kotoran besi atau yang lainnya. Oleh karena itu, untuk membersihkan minyak pelumas dari kotoran-kotoran padat, digunakan sebuah saringan atau filter. Saringan ini bernama strainer. Hanya bisa memisahkan minyak pelumas dari kotoran-kotoran padat saja, sedangkan air tidak bisa. Saringan auto filter adalah filter otomatis yang bekerja dengan sistem pneumatik, di mana jika tekanan di dalam filter tersebut tinggi, maka secara otomatis auto filter ini akan memompa sendiri
sampai tekanan turun. Jika tekanan itu tinggi artinya minyak pelumas kotor. Di saat itu dapat dilakukan perawatan pada LO auto filter sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa handle pemutar apakah dalam keadaan baik, lalu mencuci filter dengan menggunakan solar bersih, kemudian dicuci dengan menggunakan air tawar, terakhir disemprot menggunakan udara bertekanan. Lalu yang terakhir, memeriksa as atau poros yang terhubung ke handle pemutar apakah dalam keadaan baik atau tidak. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa perawatan sistem pelumasan mesin utama pada kapal meliputi yang pertama, memeriksa tangki harian minyak pelumas secara rutin. Yang kedua, membersihkan saringan minyak pelumas secara rutin. Yang ketiga, membongkar dan membersihkan autofilter atau strainer dan pendinginnya secara berkala. Yang keempat, memeriksa secara rutin terhadap cooler pendingin dari terjadinya kebocoran minyak pelumas. Yang kelima, memeriksa saluran pipa minyak pelumas. Yang keenam, memeriksa kualitas minyak pelumas setiap 3 bulan sekali. Studi kasus. Jadi ada sebuah kasus di mana pompa minyak pelumas mengalami kebocoran minyak pelumas. Jadi apa penyebabnya? Jawabannya kemungkinan penyebabnya rusaknya atau pemasangan yang salah pada packing. Jadi packing itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada pompa pelumas. Sekian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai sistem pelumasan dan pendingin. Terima kasih karena sudah menyaksikan.